Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Apakah ini nyata? Mata Duan Jiude berbinar. Suara mendesing. Tanpa ragu, dia mengeluarkan 2 kotak batu giok dari cincin penyimpanan di tangannya. Ketika dia membuka kotak batu giok, semua orang bisa mencium aroma obat samar yang keluar bersamaan dengan ki spiritual yang kuat. Semua penonton terkejut. Adalah, itu Genesis Earth Herb dan Genesis Wood Herb dari Five Genesis Herb? Menakjubkan, tumbuhan ini cukup langka. Pertumbuhan mereka membutuhkan nadi naga. Rupanya pertumbuhan satu ramuan seperti ini membutuhkan 1 juta tahun. Penuh dengan ki spiritual. Sebagai contoh, Genesis Earth Herb ini dapat membantu seorang kultivator mencapai peningkatan yang luar biasa dari kultivasi mereka dengan akar spiritual bumi. Apakah makanan itu cukup menggoda untuk membuat Duan Jiude menyerahkan 2 ramuan berharga? Banyak orang terkejut. Mereka mulai menatap eliksir dengan rakus. Kedua Genesis Herb sangat menarik untuk beberapa demonic beast dan demons. Jika mereka tidak takut pada Duan Jiude, mereka akan bergegas untuk memperebutkan ramuan. Detak jantung Suke juga semakin cepat. Bawa ke sini. Dengan 2 obat mujarab ini, dia akan mengorek semua 5 ramuan kejadian. Dia akan dapat menghidupkan kembali Xiao Rou setelah mendapatkan air suci hidup. Dia telah bekerja keras untuk mencapai ini sejak lama. Waktu yang dia habiskan bersama Xiao Rou sangat singkat. Tapi Xiao Rou hampir satu-satunya orang yang dia hormati, hampir satu-satunya yang mewakili kebaikan di hatinya. Menghidupkan kembali Xiao Rou adalah janji yang dia buat untuk dia dan dirinya sendiri, dan itu juga merupakan peringatan bagi semua penduduk desa di desa Pansan. Sekarang tujuannya akan segera tercapai, bagaimana dia bisa tetap tenang? Ini dia, anak muda. Seru Duan Jiude. Sebenarnya, saya berencana untuk menemukan 2 ramuan ini dan memberikannya kepada Anda secara pribadi. Ini adalah kehormatan besar saya. Dia berbicara seolah-olah dia mengatakan yang sebenarnya saat dia menyerahkan 2 kotak batu giok itu kepada Suke. Saat berikutnya, dia meraih New Orleans Grilled Drumstick Burger dengan tangan kotornya dan melemparkannya ke mulutnya. Tidak, Buttface berteriak histeris. Itu burgerku. Duan Jiude melupakan persahabatannya dengan Buttface dan melahap burgernya dalam sekali teguk. Tubuhnya dipenuhi dengan rasa baru dan rasa segar. Ledakan. Saat berikutnya, Duan Jiude merasakan getaran di tubuhnya. Matanya melebar dan, terkejut, dia berteriak, bagaimana? Apakah ini mungkin? Dia benar-benar terkejut. Dia baru saja menyadari terobosan dalam kultivasinya. Kemacetan yang telah menghalanginya selama bertahun-tahun telah langsung dihancurkan oleh burger yang lezat. Bagaimana mungkin makanan ajaib seperti itu ada di dunia ini? Anak muda, terima kasih. Terima kasih banyak. Saya sangat terharu. Duan Jiude sangat bersemangat, tiba-tiba mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada Suke. Terobosan level instan adalah pencapaian yang dihargai bagi para pembudidaya di panggungnya. Mereka akan mempertaruhkan hampir segalanya untuk mencapainya. Dia tidak pernah berharap untuk mewujudkannya dengan mudah. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Jangan sebutkan itu, dan sama-sama. Itu hanya mengangkat jari saya. Suke cukup senang setelah mendapatkan 2 ramuan itu. Dia melambaikan tangannya sambil tersenyum dan tidak ingin membuang waktu lagi untuk Duan Jiude. Duan Jiude tiba-tiba menundukkan kepalanya karena malu. Sayang sekali, anak muda, berikan aku tanganmu. Suke terkejut. Apa? Baru saja ketika saya menyerahkan kotak batu giok kepada Anda, saya menggunakan seni sihir yang dapat merusak meridian Anda secara bertahap. Saya akan segera menghapusnya untuk Anda. Cahaya menyembur keluar dari jari Duan Jiude dan masuk ke pergelangan tangan Suke, menghapus seni sihir yang menyeramkan. Suke menghela nafas berat. Pengemis tua, berikan aku tanganmu. Sekarang giliran Duan Jiude yang terkejut. Apa yang terjadi? Suke menggelengkan kepalanya karena malu. Sayang, baru saja saya menambahkan 981 racun berbeda dan lebih dari 1000 afrodisiak berbeda, termasuk REGA 001, PGD 820, TAAK 001 dan CESD 159, ke dalam burger yang Anda makan tadi. Ini penawarnya. Setelah menerima pil, Duan Jiude tergerak lagi. Dia berbicara dengan air mata di matanya. Anak muda, berdiri saja di sana dan jangan bergerak. Apa yang terjadi? Baru saja aku menyiapkan lebih dari 100 mantra pembunuhan di sekitarmu saat kamu tidak memperhatikan. Sekarang saya akan segera menonaktifkannya untuk Anda.
Setelah mengatakan itu, Duan Jiude membungkuk dan mengeluarkan batu roh yang terkubur dari tanah berpasir untuk menonaktifkan mantra pembunuhan. Suke langsung tertegun. Kemudian, dia menggosok hidungnya yang sakit dan berkata, "Pengemis tua, maafkan saya. Tolong jangan makan antidot pil itu. Ini adalah DDVP. Aku akan memberimu penawar yang sebenarnya sekarang." Setelah menerima penawar baru, Duan Jiude menangis. Kemudian, dia mengeluarkan 2 kotak giok baru dari sakunya dan menyerahkannya kepada Suke. "Anak muda, ini adalah Genesis Earth Herb dan Genesis Wood Herb yang asli. Apa yang kuberikan padamu barusan adalah palsu?" Suke sangat tersentuh hingga dia bahkan mulai menangis. Setelah menerima kotak batu giok dan memastikan keaslian ramuan tersebut, Suke mengangkat matanya dan menghela nafas. "Aduh. Li Xiaoyao, turunkan pedangmu. Kita tidak bisa membunuh orang tua yang begitu baik." Dentang. Tubuh Taonya, yang muncul di belakang Duan Jiude, menjatuhkan pedangnya dan menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Duan Jiude segera menangis lebih keras. Dia meraih tangan Suke secara langsung dan berkata dengan penuh semangat, "Anak muda, saya salah. Saya tidak pantas untuk hidup. Ketika saya memberi Anda ramuan asli tadi, saya menerapkan racun di luar kotak batu giok. Sekarang saya akan mendetoksifikasi Anda." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan sebotol salep kristal dan mengoleskannya di tangan Suke. Suke meneteskan air mata dan berbicara dengan suara gemetar. "Pengemis tua, jangan katakan itu. Akulah yang pantas mati. Sebenarnya yang aku masak barusan bukanlah stick drum melainkan tikus mati dari selokan yang bau. Aku akan memasak burger stick drum asli untukmu sekarang." "Oke, itu akan baik-baik saja." Duan Jiude mengangguk dan kembali terharu. Namun, saat berikutnya, dia menyadari betapa dia telah membodohi. Dengan mata lebar dia berteriak, "F***CK. Tikus mati dari selokan yang bau? Sial, aku melahapnya. Sayang, saya salah, tapi jangan khawatir, sekarang buka mulutmu." Suke menghela nafas. "Ada di perutku, apa yang bisa kamu lakukan sekarang?" "Jangan khawatir, sekarang buka mulutmu, biarkan aku memasukkan ular kobra ke dalam perutmu, sehingga bisa mengeluarkan tikus mati itu." F***CK, anak muda, kamu dalam masalah sekarang. Aku tidak akan pernah memaafkanmu dan mati melawanmu hari ini. Brengsek, ayo, mari berduel, kamu tidak bisa membuatku takut. Mereka berdua mulai bertengkar lagi dan sepertinya mereka akan memulai perkelahian hebat. Semua penonton telah berubah menjadi batu. Tampaknya materi abu-abu di otak mereka tidak cukup untuk mengikuti perilaku Suke dan Duan Jiude. Perilaku mereka meninggikan rambut, menakutkan, dan mengerikan. Mereka terus mengatur satu sama lain menggunakan racun, mantra pembunuh, pil penawar palsu, dan upaya pembunuhan. Titik. Para penonton benar-benar yakin dengan metode mereka yang mengesankan. Adalah, mereka manusia, seorang putra suci bertanya dengan ketakutan. Sebagai penonton, para kultivator ketakutan hanya dengan melihat penampilan mereka. "Dunia penggarap sudah hancur," seru seseorang. Tidak ada yang lebih ahli dalam menjerat orang lain selain Suke dan Duan Jiude. Sekarang Duan Jiude hampir tidak tahan lagi. Sebagai penipu lama, dia tidak pernah menyangka bahwa hari ini dia akan menemukan jodohnya. Pria muda itu sama baiknya dengan menipu orang lain seperti dia. Keduanya terus merencanakan satu sama lain. Akhirnya, ternyata trik Suke sedikit lebih baik darinya. Duan Jiude tidak mau mengaku kalah, jadi dia mulai mengucapkan kata-kata kotor. Namun, jawaban Suke bahkan lebih kotor darinya, yang membuatnya sangat marah hingga hampir memuntahkan darah. Para penonton mati rasa terhadap argumen mereka. Mereka mulai khawatir tentang masa depan dunia penggarap. Putra suci dan perawan suci dari benua timur gelisah. Sekarang mereka menyadari betapa mengerikannya Suke. Mereka telah lama menyinggung Suke. Jika mereka tidak bisa membunuhnya, mereka akan menderita di masa depan. Mereka semua tahu Duan Jiude dan Suke tidak ingin bertarung meskipun mereka berada dalam pertempuran verbal yang sengit, alasannya tidak perlu dikatakan lagi. Duan Jiude adalah mesin yang kejam. Dia tidak akan pernah tahan dilecehkan oleh orang lain seperti ini. Namun, dia hanya tidak ingin melawan Suke. Alasan yang mungkin adalah hubungan baik antara dia dan Suke, atau mungkin dia berencana untuk mendapatkan lebih banyak hal dari Suke seperti burger yang dapat meningkatkan kultivasinya. Oleh karena itu, selama Duan Jiude bersama Suke, tidak ada yang berani menyerang Suke, bahkan setelah mereka semua tahu bahwa Suke sekarang adalah orang biasa. Kita akan mendapat masalah nanti? Dong Genji cukup tertekan. Dia cukup pintar untuk mengetahui situasinya.
Selama Suke berada di bawah perlindungan Duan Jiude, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani menyerangnya. Tentu saja, mereka dapat mencoba membunuh Suke ketika Duan Jiude tidak bersamanya. Si kecil ini adalah... Sungguh luar biasa. Liu Jingning bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Dia pikir Suke sudah selesai kali ini dan tidak berharap dia mengakali Duan Jiude. Alat terpentingnya adalah burger itu? Han Ying, perawan suci dari pavilion rahasia surga, juga terkejut. Matanya bersinar. Dia memberitahu Suke bahwa pavilion rahasia surga dapat membantunya mendapatkan konotasi Tao. Yang disebut metodenya adalah membuat Suke menghancurkan kultivasinya dan memulai kembali dari nol. Tingkat keberhasilan metodenya juga sekitar nol. Suke tidak mengikuti sarannya dan langsung pergi begitu saja. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyerahkan rencananya. Namun, dia tidak berharap Suke benar-benar menghancurkan kultivasinya dan dengan ceroboh melangkah ke tanah misteri ini sebagai orang biasa. Bocah cilik, bisakah kamu melupakan masalah ini demi aku? Pada saat ini, Buttfast mencoba menghentikan Suke dan Duan Jiude untuk saling mengutuk. Dia tahu tujuan mereka memasuki tanah misteri bukanlah untuk mengutuk seseorang, tetapi untuk berburu harta karun. Jangan hentikan aku benar-benar harus mengutuk pengemis tua ini. Suke mendengus, menatap Duan Jiude. Kami masih memiliki urusan yang harus diselesaikan? Buttfast mengingatkannya dengan suara rendah. Suke mengangguk dan berbicara sambil menatap Duan Jiude, kali ini aku akan membiarkanmu pergi. Aku akan menghajarmu lain kali aku melihatmu. Mendengar kata-katanya, Duan Jiude tertawa bersama para penonton. Orang biasa mengancam akan menghajar Duan Jiude. Dia gila. Anak muda, jika kamu memukulku sekali, aku akan memukulmu 10 kali. Kata Duan Jiude sambil tersenyum. Jika kamu memukulku 10 kali, aku akan memukulmu 100 kali. Suke menjawab dengan senyum dingin. Dia saat ini tidak cukup kuat untuk mengalahkan Duan Jiude. Ketika dia mendapatkan kembali pencapaian kultivasinya, atau bahkan ketika dia mencapai tahap pelatihan Void, dia akan bergabung dengan tubuh Tao-nya. Setelah mencapai tahap sintesis bentuk, dia mungkin cukup kuat untuk mengalahkan Duan Jiude. Oke, ayo pergi. Buttfast mendesak dengan tidak sabar dan mulai berjalan menuju area tengah tanah misteri, menyeret Suke bersamanya. Suke menyadari ada yang salah dengan Buttfast. Dia terlalu aktif dan sepertinya sangat ingin menemukan tempat tinggal itu. Jangan pergi, tunggu aku, Duan Jiude berkata dengan nakal dan mulai mengikuti mereka. Enyah, Buttfast dan Suke berteriak bersamaan. Suke tidak ingin melihat Duan Jiude lagi dan Buttfast khawatir Duan Jiude akan mencuri harta berharga di tempat tinggal. Hehehe, aku tidak akan tersesat. Apa yang bisa kau lakukan? Kata Duan Jiude dengan senyum yang kejam dan tidak sopan, benar-benar bajingan. Suke mengangkat alisnya dan hendak mengatakan sesuatu ketika mereka mendengar suara. Gemuruh. Ledakan besar datang dari gunung besar di samping mereka. Semua orang terkejut. Ketika mereka berbalik, mereka menemukan Big Bang berasal dari gunung besar yang penuh dengan mantra pembatas. Sebelum kedatangan Suke, putra suci dan perawan suci dari keluarga besar dan sekte telah membombardir mantra pembatas gunung ini untuk waktu yang lama. Mereka telah merencanakan untuk mematahkan mantra pembatas dan memasuki gunung untuk menemukan harta berharga. Ketika Duan Jiude dan Suke muncul, mereka semua berhenti. Sekarang gunung yang sangat besar itu mulai bergetar tiba-tiba, yang menyebabkan suara gemuruh seolah-olah ledakan hebat baru saja terjadi. Setelah itu, mantra pembatas di luar gunung menjadi lebih menyilaukan seolah-olah ditutupi oleh cahaya keemasan. Apakah benda di dalamnya akan berbunga dan menghasilkan buah? Duan Jiude, tertegun, bertanya dengan heran. Kerumunan bingung, apa yang bisa membuat keributan sebesar itu dengan mekar dan menghasilkan buah? Mungkinkah ramuan surgawi? Memikirkan hal ini, banyak orang tidak bisa tetap tenang lagi. Mereka tahu tanah misteri ini telah dibuat pada zaman kuno, yang cukup misterius. Dalam lebih dari 1000 tahun terakhir, banyak orang biasa menemukan ramuan surgawi di tanah misteri ini, yang membuktikan bahwa kemungkinan besar itu adalah tempat tinggal, atau bahkan dunia kecil, dari surga. Alis Dong Genji berkerut. Oh tidak, suara-suara di sini terlalu keras dan mengaktifkan semua mantra pembatas di area ini. Saya khawatir kita tidak bisa menghancurkan semuanya. Jika mereka telah menyerang dengan kekuatan penuh sebelumnya, mereka bisa dengan cepat mematahkan mantra pembatas. Namun, mereka semua telah memilih untuk mempertahankan kekuatan mereka. Oleh karena itu, setelah lebih dari setengah bulan, mereka masih menghadapi mantra yang membatasi.
Sekarang seluruh sistem mantra restriktif telah diaktifkan, yang sama mempesonanya dengan penutup emas. Sekarang bahkan jika mereka semua menggunakan kekuatan penuh mereka masih membutuhkan setengah bulan lagi untuk memecahkan mantra yang membatasi. Hehe, itu hanya sistem mantra pembatas yang lusuh. Saya bisa memecahkannya dalam 1 hari. Duan Jiude menyeringai dengan gigi kuningnya, yang cukup menjijikkan. Para putra suci dan perawan suci tercengang dan tertekan mendengar ini. Jika Duan Jiude memutuskan untuk mendapatkan harta karun di gunung, mustahil bagi mereka untuk mengambil bagian. Anak-anak muda, jangan terlalu gugup. Saya tahu perbendaharaan di dalamnya sangat luar biasa. Namun, saya adalah orang yang mulia. Apakah Anda pikir saya akan mengambilnya dari generasi muda? Duan Jiude bertanya dengan ekspresi menghina seolah-olah melakukan hal seperti itu menghina. Kerumunan diam tersenyum kecut. Jawaban dalam hati mereka adalah, tentu saja. Oke, aku berjanji hanya akan masuk dan melihat-lihat. Saya tidak akan mengambil apapun. Duan Jiude menoleh ke Suke. Anak muda, sekarang aku tidak ingin mengikutimu lagi. Kamu bisa pergi dan bermain sendiri? Setelah mengatakan itu, dia mulai berjalan menuju gunung yang sangat besar. Putra suci dan perawan suci putus asa karena mereka tahu mereka telah kehilangan segalanya saat ini. Ekspresi Liu Jingning sedikit berubah. Dia berencana untuk mengatakan sesuatu tetapi akhirnya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Suke berteriak, pengemis tua, kamu benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana Anda bisa merampok sekelompok pemuda di siang bolong? Duan Jiude mengangkat alisnya ke arahnya. Lagi pula mereka tidak bisa mematahkan mantra pembatas. Aku bisa menghancurkan mereka. Bagaimana perampokan itu? Juga, jika saya benar-benar ingin merampok Anda, apa yang dapat Anda lakukan untuk menghentikan saya? Anak muda, tunggu waktumu, aku akan menghukummu cepat atau lambat. Suke tersenyum menghina. Hei, kamu membual tanpa malu-malu. Jika saya tidak takut dituduh menindas seorang lelaki tua, saya pasti sudah menghancurkan Anda menjadi omong kosong. Duan Jiude mungkin menjadi lawan yang mengerikan bagi orang lain, tetapi tidak bagi Suke. Heh, jika saya tidak takut dituduh menindas anak kecil, saya akan menginjak-injak Anda sampai mati. Suke mendongak dan berteriak, kamu sudah terlalu banyak menindas anak kecil. Berhenti membuang-buang kata-kata Anda. Datang ke sini dan mari kita 1 lawan 1. Aku akan melawanmu hanya dengan 1 tangan. Haha, saya tidak akan memiliki satu-satu dengan Anda. Apa yang bisa kau lakukan? Apa yang bisa kau lakukan? Duan Jiude tersenyum kejam saat dia dengan anggun berjalan menuju gunung yang sangat besar. Suke terdiam. Duan Jiude terlalu tak tahu malu. Sebagai meriam lepas, dia bahkan kebal terhadap pendekatan provokatif. Para penonton juga menggelengkan kepala. Jika Suke tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan orang tua itu, apa yang bisa mereka lakukan? Budfest mendekati Suke. Bocah cilik, kita harus mengambil kesempatan ini untuk pergi. Barang berharga di gunung ini luar biasa, tapi aku yakin benda di lapisan ketiga lebih baik. Suke tersenyum dan, dengan suara rendah, berkata, kita tidak perlu terburu-buru ke lapisan ketiga sekarang. Saya ingat Anda memberitahu saya bahwa mantra pembatas ini tidak berguna untuk orang biasa, bukan? Benar, tetapi jika Anda terlibat, kami tidak akan pernah melepaskan bajingan tua itu. Budfest berkata dengan cemas. Hai, jangan khawatir. Seharusnya ada lebih dari 1 pintu masuk ke gunung ini. Mari berpura-pura pergi dulu, baru kita bisa memasuki gunung dari tempat lain. Kami akan segera pergi setelah mengambil barang-barang berharga di gunung sehingga pengemis tua itu akan mati karena marah. Kata Suke dengan senyum jahat saat dia melangkah mundur. Budfest sedikit tertegun. Kemudian, dia terkesan dengan rencana Suke, jadi dia mulai mengikutinya dengan penuh semangat. Tidak jauh dari mereka, Liu Jingning kebetulan melihat ekspresi wajah mereka. Matanya menyala seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Kemudian, dia melompat dan mulai mengikuti Suke dan Budfest. Kek kecil, tunggu aku. Adikmu akan ikut denganmu. Liu Jingning berkata sambil tersenyum, muncul di depan Suke dengan santai. Dia mengedipkan matanya yang indah dan genit. Senyumnya sangat menawan dan penuh godaan. Ketika Suke masih berkultivasi, dia masih bisa menahan godaannya. Sekarang, sebagai orang biasa, dia tidak pernah bisa menahan rayuan Liu Jingning yang disengaja. Sialan, jangan mendekat. Suke langsung berteriak seolah berhadapan dengan musuh yang tangguh. Iblis wanita ini terlalu pandai menggoda. Kek kecil, ada apa denganmu? Apakah kamu sakit? Haruskah aku memeriksa tubuhmu? Liu Jingning terkikik dengan menawan. Dia akan menyentuh wajah Suke dengan tangannya yang seperti batu giok. Suke mundur dengan tergesa-gesa dan berkata, tidak.
Jangan mendekat, kalau tidak, aku akan kelaparan. Liu Jingning tertegun. Apa maksudmu kelaparan? Dia memutuskan untuk berhenti menggoda Suke, dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Oke, itu sudah cukup. Mari kita bicara bisnis. Ada 2 harta berharga di gunung ini. Salah satunya sangat penting bagi saya. Apakah Anda tahu cara memasuki gunung ini? Tidak, benar-benar tidak, Suke dan Budfest berkata dengan tegas. Tidak. Wajah Liu Jingning dipenuhi dengan senyum menawan dan menarik. Dia mengenal kepribadian Suke dan Budfest dengan sangat baik. Penolakan tegas mereka berarti mereka pasti menemukan jalan ke gunung. Dia juga melihat mereka berdua berbisik bersama sebelum tersenyum sinis. Oleh karena itu, dia menduga Suke mungkin telah menemukan cara untuk masuk, jadi dia pergi untuk melihat apa yang sedang terjadi. Kek kecil, kamu tidak jujur? Apa kau akan menipu adikmu? Liu Jingning mulai berbicara dengan suara genit dan menarik. Ini, dikombinasikan dengan penampilannya yang sangat cantik, membuat semua pria di dunia tergila-gila padanya. Suke hampir melompat kaget. Kakak, bangun, jangan lakukan itu, mohon menahan diri, iblis wanita ini sangat pandai menggoda. Budfest menepuk pundak Suke. Bocah cilik, kamu juga harus bangun, dia berteriak. Jangan tergoda olehnya. Ah, iblis wanita ini beracun, teriak Suke sambil berusaha menjaga jarak dari Liu Jingning dengan mempercepat langkahnya. Bukan karena pengendalian dirinya tidak cukup, itu karena pesona Liu Jingning sangat buruk. Tidak ada yang bisa menolaknya kecuali mereka yang tidak tertarik pada wanita. Kek kecil, jangan berjalan terlalu cepat, tolong tunggu aku. Suara menarik dan centil Liu Jingning mencapai telinganya lagi. Suke merasakan darahnya membeku, jadi dia mulai berlari. Bocah cilik, minta tubuh Taomu untuk menerbangkan kami ke sana. Budfest berteriak, kata-katanya mengingatkan Suke, yang ingin memanggilnya. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sosok harum Liu Jingning mendarat tepat di depan Suke. Tubuh Tao, Liu Jingning memandang Suke dengan ragu. Bocah cilik, apakah orang yang baru saja terbang keluar adalah tubuh Taomu? Jangan percaya omong kosong Budfest. Itu sepupu saya Li Xiaoyao, yang datang ke sini untuk menemui saya dari Kabupaten Yuhang. Suke menjawab dengan serius. Sebagai wanita yang cerdas, Liu Jingning tahu bahwa Suke sedang berbicara omong kosong. Namun, dia cukup terkejut. Pembentukan tubuh Tao hanya disebutkan dalam beberapa buku kuno, dan hampir tidak ada yang percaya bahwa mereka dapat dibentuk sama sekali karena para pembudidaya tidak akan pernah dapat membuatnya dari tubuh asli mereka. Hanya makhluk surgawi yang bisa menyadari itu. Tapi Suke mungkin memiliki tubuh Tao sekarang. Apalagi aura pria berambut putih itu cukup familiar dan mirip dengan aura Suke. Kek kecil, kamu sangat nakal. Saya tidak berharap Anda mengatakan begitu banyak kebohongan kepada saya dalam setengah tahun. Liu Jingning memandang Suke saat dia mengedipkan matanya yang indah seperti pengantin baru yang telah dianiaya. Ah, sudah cukup, berhenti. Seriuslah, saya memiliki tubuh Tao dan juga memiliki metode untuk memasuki gunung itu. Kata Suke dengan gigi terkatup. Dia tidak tahan lagi dengan rayuan iblis wanita itu. Jika seorang wanita biasa menggoda seperti itu, Suke akan segera pergi. Namun, Liu Jingning berbeda. Dia dilahirkan dengan temperamen genit, dan setelah bertahun-tahun berkultivasi, dia menjadi semakin menarik. Sebagai perawan suci, dia menggoda genit di depannya, yang sama merusaknya dengan bom atom. Alasan mengapa Liu Jingning berani bertindak seperti ini adalah karena Suke telah menjadi orang biasa. Jika Liu Jingning berani melakukan ini ketika Suke masih memiliki prestasi kultivasinya, dia akan merayunya. Kamu benar-benar memiliki tubuh Tao? Liu Jingning terkejut dengan kata-katanya karena dia tidak menyangka Suke dapat membentuk tubuh Tao sebagai orang biasa. Sekarang dia menyadari bahwa dia telah mentransfer semua pencapaian kultivasinya ke tubuh Tao, yang bukan penghancuran diri dari kultivasinya. Dia sangat jahat, tidak heran tidak ada yang bisa menyakitinya. Kamu sangat jahat, Anda telah membodohi semua orang. Liu Jingning berkata sambil menatap Suke. Suke memutar matanya. Cukup, ayo bergerak. Hal yang paling mendesak sekarang adalah tiba di bagian belakang gunung itu. Akan terlambat jika bajingan tua Asteris Duan Jiude mematahkan mantra pembatas. Kek kecil, apakah kamu marah padaku? Tiba-tiba, Liu Jingning bersandar pada Suke. Kakinya yang panjang, yang ramping dan putih, menekannya. Dia bahkan mengangkat satu kaki sedikit untuk menggosok paha Suke, mengedipkan matanya yang indah dan berair ke arahnya. Saya salah, tolong jangan marah padaku. Petik 2. Astaga.
Suke merasakan dorongan naluriahnya mulai tumbuh di luar kendalinya seperti gunung berapi yang meletus. Jika dia masih berusaha menahan keinginannya, dia tidak akan dianggap laki-laki. Kamu selesai, Suke berkata dengan serius saat dia akan memerintahkan tubuh Tao untuk menangkap Liu Jingning dan membawanya ke padang rumput di sampingnya. Liu Jingning tersenyum licik, dia hanyut sebelum Suke punya waktu untuk menangkapnya. Kemudian, dia terkikik, "Kek kecil, aku hanya bercanda. Jangan terlalu serius, ayo masuk gunung sekarang. Saya benar-benar membutuhkan sesuatu di gunung itu." "Kamu menggodaku hanya karena kamu ingin aku membantumu kan?" Suke bertanya dengan cemberut. "Tidak," Liu Jingning menjawab sambil tersenyum. Dia cukup tenang, memang benar, dia tahu bahwa Suke pasti akan membantunya jika dia bertanya. "Oke, itu sudah cukup. Memimpin, ayo pergi ke bagian belakang gunung. Jangan ketahuan oleh yang lain." Suke mengangguk, tidak ingin membuang waktu lagi dengan Liu Jingning. Rencana awalnya adalah merampok sesuatu dari gunung untuk membuat marah Duan Jiude. Karena Liu Jingning membutuhkan bantuan sekarang, dia pasti akan membantunya. Lagi pula, dia cantik dan anggun. Tidak, dia pernah membantunya sebelumnya. Dia khawatir tentang keselamatannya setelah penghancuran kultivasinya sendiri, jadi dia mengirim seseorang untuk melindunginya. Dia tidak akan pernah melupakan kebaikannya. "Oke, ayo pergi." Liu Jingning mengangguk. Kali ini dia tidak menggoda Suke tetapi melambaikan tangannya. Kemudian, kekuatan inti sejatinya yang luar biasa berubah menjadi awan kabut hitam di bawah kakinya, yang membawanya ke langit. Suke dan Budfest juga menginjak kabut hitam. Kemudian, mereka bertiga terbang dan berlari menuju gunung. Dalam perjalanan, Suke memberitahu Liu Jingning cara memasuki gunung yang disebutkan sebelumnya oleh Budfest. Sebagai orang biasa, dia adalah satu-satunya yang bisa masuk. Kata-katanya mengejutkan Liu Jingning karena dia tidak tahu mantra pembatas bisa dilewati dengan cara ini. "Yang aku butuhkan adalah buah humanoid, yang merupakan bahan utama untuk menyempurnakan pil sintesis bentuk. Pil ini dapat membantu saya memecahkan kemacetan dan mencapai tahap sintesis bentuk dalam waktu singkat." Liu Jingning menyebutkan hal yang paling dia butuhkan, satu-satunya tujuan dia memasuki tanah misteri. Suke terkejut dengan ambisi dan pandangan ke depan Liu Jingning. Ketika putra suci dan perawan suci lainnya berjuang untuk menjadi nomor satu, dia telah melihat ke suatu tempat lebih jauh. Dia berencana untuk menyempurnakan pil sintesis bentuk dengan buah humanoid, yang dapat mempercepat terobosannya untuk mencapai tahap sintesis bentuk. Dengan cara ini, dia akan sama bergengsinya dengan para patriark dari keluarga besar dan sekte. Namun, Suke masih bingung dengan sesuatu. Sambil menggelengkan kepalanya, dia bertanya, "Bagaimana kamu bisa tahu ada buah humanoid di gunung ini sebelum masuk?" "Seorang patriark dari faksi kami meninggalkan kami peta robek untuk beberapa tempat di lantai pertama tanah misteri Taiyuan. Gunung ini juga ditandai di peta, dan dikatakan ada perkebunan eliksir di sini yang memiliki buah humanoid." "Jadi, apa yang membuat suara-suara besar tadi?" Pengemis tua menyebutkan sesuatu tentang mekar dan menghasilkan buah. "Bisakah ramuan surgawi ditanam di gunung ini?" Liu Jingning menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu tentang ini." Setelah menyerap ki spiritual yang cukup selama bertahun-tahun, ramuan bisa diubah menjadi ramuan surgawi. "Oke, aku akan memeriksanya setelah memasuki gunung ini, dan aku akan mencarikan buah humanoid untukmu terlebih dahulu." Suke mengangguk dan berhenti mengajukan lebih banyak pertanyaan. Karena dia telah berjanji untuk membantu, dia akan membantunya tanpa terlalu banyak kesulitan. Segera, mereka mengitari gunung dan tiba di bagian belakangnya setelah 2 jam. Kemudian, mereka mendarat di tanah. "Ingat, bocah cilik," Budfest berkata dengan serius, "ketika kamu menemukan barang berharga, kamu harus segera kembali. Jangan memulai kultivasi Anda di sana. Jika tidak, setelah Anda memperoleh pencapaian kultivasi, Anda tidak akan bisa keluar bahkan ketika Anda hanya seorang kultivator di tahap pemurnian Qi." "Saya tahu, aku tidak akan sebodoh kamu." Suke melambaikan tangannya dan mulai berjalan menuju gunung. Dia mengabaikan mantra pembatas emas yang menyilaukan dan berhasil melewatinya. Kemudian, dia mulai mendaki jalan setapak di sepanjang gunung. Ketika dia melewati mantra pembatas, ki spiritual di sekelilingnya menjadi intens dengan segera. Pemandangannya juga berubah drastis dibandingkan dengan apa yang dilihatnya dari luar. Gunung itu telah menghilang. Perkebunan ramuan tak terbatas sekarang ada di depannya. Mata Suke membelalak. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Perkebunan obat mujarab ini terlalu besar. Dia bisa melihat semua jenis ramuan. Udara dipenuhi dengan aroma obat mujarab yang menyegarkan. Bunga, daun, dan cabang eliksir berkilauan di bawah sinar matahari seperti permata.
Yang lebih mengejutkan lagi, dia melihat sebuah rumah batu kecil di tengah perkebunan eliksir. Sebuah gubuk didirikan di luar rumah batu, dan banyak rak kayu berjejer di gubuk itu. Sepertinya gubuk itu digunakan untuk mengeringkan ramuan. Mengapa tempat ini begitu menyeramkan? Suke bergumam sambil ragu-ragu berjalan menuju rumah batu. Namun, ketika dia mendekati rumah batu itu, dia menemukan ada yang tidak beres. Banyak ramuan ditempatkan di rak kayu di gubuk di luar rumah batu, dan beberapa di antaranya cukup segar seolah baru saja dipetik. Astaga, Asteris! Jangan bilang ada orang yang tinggal di rumah batu ini, katanya terkejut. Mantra pembatas di sekitar area ini belum pernah dipatahkan sebelumnya. Mereka yang bisa memasuki area ini bisa jadi adalah orang biasa, atau makhluk surgawi. Karena penasaran, Suke terus bergerak maju. Dia melangkah maju dengan hati-hati untuk menghindari menginjak-injak ramuan. Sementara itu, dia mencoba menemukan buah humanoid yang dibutuhkan Liu Jingning saat dia mengamati rumah batu itu. Juga, dia menjadi semakin gugup. Gunung ini pernah bergetar dan menimbulkan ledakan besar sebelumnya. Rupanya, ini seharusnya menjadi sumber getaran dan kebisingan. Namun, dia tidak dapat menemukan apapun yang berbunga atau menghasilkan buah kecuali ladang obat mujarab yang tak terbatas. Tepat pada saat itu, dia melihat kepulan asap keluar dari cerobong asap rumah batu. Suke berhenti dan tertegun di tempat. Seseorang benar-benar tinggal di sini? Apa-apaan? Apakah sudah ada yang masuk? Suke sangat terkejut. Dia tahu bahwa tanah misteri ini dibuka setiap 100 tahun. Setiap kali hanya tetap buka selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, tanah misteri akan menghilang dengan semua orang di dalamnya. Namun, ternyata ada seseorang di dalam rumah batu itu. Suara mendesing. Suke memanggil tubuh Taonya tanpa ragu-ragu. Dia menduga orang yang ada di rumah batu berhasil masuk dengan melewati mantra pembatas dengan metode tertentu. Jika tidak, tempat ini mungkin berhantu. Mencicit. Saat Suke sedang mempertimbangkan bagaimana cara menutup rumah batu itu, seseorang tiba-tiba membuka pintu kayu itu. Saat berikutnya, seorang wanita berjubah Tao keluar dan berjalan menuju rak kayu untuk mengeringkan ramuan seolah-olah dia tidak merasakan keberadaan Suke. Suke tersentak dan langsung ketakutan. Wanita ini terlalu cantik untuk menjadi nyata. Bahkan jubah Taoisnya yang longgar tidak bisa menutupi sosok jam pasirnya yang sempurna. Yang lebih mengejutkan lagi, wajahnya sangat cantik seperti gambar ilusi. Kulitnya lembut seperti berasal dari dunia lain. Dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan mengambil ramuan obat. Kemudian, dia mengerutkan kening seolah tidak puas dengan itu. Ketika dia membungkuk untuk mengambil ramuan obat lain, jubah Taoisnya yang longgar jatuh dari bahunya dan memperlihatkan kulit putihnya. Samar-samar, Suke bisa melihat bagian dari dadanya yang menjulang tinggi dan belahan dada yang dalam mereka sangat menarik. Astaga, siapa wanita ini? Suke terkejut karena dia belum pernah mendengar tentang wanita yang luar biasa. Hanya Jiang Hongyan yang bisa menyaingi temperamennya. Namun, Jiang Hongyan adalah seorang wanita yang damai di permukaan tetapi hatinya cukup keras. Wanita ini semenarik Liu Jingning di permukaan dan tegas seperti Jiang Hongyan di hatinya. Suke tidak bisa membantu tetapi linglung untuk sementara waktu. Jika Jiang Hongyan adalah seorang wanita yang hanya bisa dibandingkan dengan bidadari, wanita berjubah Tao ini bahkan lebih hebat dari bidadari. Ini mengerikan, pikir Suke. Wanita di dunia ini luar biasa, seperti yang diharapkan. Banyak dari mereka yang begitu menggoda dan menggoda bagi pria. Untungnya, saya memiliki konsentrasi yang kuat. Orang lain mungkin langsung brengsek dan kemudian kehilangan minat dalam segala hal. Dia merasa bangga pada dirinya sendiri. Tampaknya wanita berjubah Tao telah mengumpulkan semua ramuan yang dia butuhkan. Dia berbalik dan berjalan menuju rumah batu bahkan tanpa melirik Suke seolah dia tidak tahu Suke ada di sana. Suke langsung terkejut. Dia berdiri dalam posisi yang cukup mencolok dikelilingi oleh ramuan. Bagaimana dia bisa merindukan seseorang yang berdiri sangat dekat dengan rumah batu itu? Mungkinkah dia buta? Suke bertanya-tanya, lalu dia menggelengkan kepalanya. Ini tidak masuk akal. Bahkan jika dia belum memulai kultivasinya, dia masih bisa merasakan bahwa wanita berjubah Tao bukanlah orang biasa tetapi seseorang dengan kultivasi yang luar biasa kuat. Oleh karena itu, meski tanpa menggunakan matanya, dia seharusnya merasakan keberadaannya dengan kekuatan jiwa dan panca indera ketika dia berada di rumah batu. Menakutkan, ini sangat menyeramkan. Suke cukup curiga dan dia memutuskan untuk melihat lebih dekat ke rumah batu itu. Dia memerintahkan tubuh Tao untuk berjalan di depannya. Sementara itu, dia mengeluarkan mantra pelarian ilahi di tangannya. Jika terjadi kesalahan, dia akan segera melarikan diri.
Setelah berada di dunia penggarap begitu lama, dia tahu dia tidak boleh lengah, tidak peduli betapa cantiknya seorang wanita. Namun, ketika Suke mendekati rumah batu itu, dia menemukan pintu kayu yang tertutup debu, tertutup rapat seolah tidak dibuka selama bertahun-tahun. Tunggu, apa-apaan? Suke tertegun. Dia ingat wanita berjubah Tao tidak menutup pintu ketika dia memasuki rumah batu. Apalagi debu di pintu masih utuh, artinya pintu itu benar-benar tidak dibuka selama bertahun-tahun. Sialan, apa aku baru saja melihat hantu? Bibir Suke sedikit berkedut. Dia melihat sekeliling dengan curiga. Setelah memastikan tidak ada bahaya, dia meminta tubuh Tao untuk melangkah menuju pintu. Mencicit, tanpa halangan apapun, tubuh Tao membuka pintu kayu dengan mudah. Namun, saat berikutnya, awan udara keruh menyembur keluar dari rumah batu itu. Suke tercengang. Rumah batu itu berantakan. Semua perabotan, termasuk meja dan kursi, berserakan di tanah. Tampaknya pertarungan sengit telah terjadi di rumah ini. Tungku penyulingan pil kuno ada di dalamnya, yang juga tertutup debu seperti sekelilingnya. Ini benar-benar sebuah rumah batu yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Sepertinya tidak ada orang yang tinggal di dalamnya. Juga, Suke dapat melihat dengan jelas bahwa rumah batu itu kosong. Wanita berjubah Tao itu baru saja menghilang. Astaga, saya benar-benar melihat hantu di siang bolong? Suke berkata dengan heran, tetapi dia merasakan kehilangan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Sekilas tentang wanita berjubah Tao telah menciptakan kenangan yang tak terhapuskan di hatinya. Lekuk tubuhnya yang seksi, wajahnya yang sangat cantik, kulit putih yang terlihat setelah jubah Taonya jatuh dari bahunya ketika dia membungkuk untuk mengambil ramuan. Di depan rumah batu yang kosong dan lusuh ini, Suke datang dan menyadari apa yang baru saja terjadi tidak mungkin nyata. Menurut teori mimpi Chuangsu, semuanya sia-sia. Itulah mengapa ini terlihat sangat menyeramkan. Saya kira saya dijebak oleh semacam seni ilusi. Suke merasa curiga dan menjadi lebih waspada. Namun, tidak ada yang terjadi. Rumah batu dan ladang obat mujarab yang tak terbatas masih sangat sepi. Suke tersenyum menyesal. Lupakan, biarkan aku menemukan buah humanoid dulu. Sayang sekali wanita luar biasa itu ilusi. Aku benar-benar perlu menggoda wanita secantik itu, yang melampaui celestial. Tapi dia tidak memiliki banyak penyesalan di hatinya. Lagi pula, menggoda seorang gadis bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Lagi pula, jika gadis itu tidak ada, bagaimana mungkin godaan itu ada? Namun, ketika Suke menyelesaikan seruannya dan hendak pergi, tekanan luar biasa tiba-tiba muncul. Saat berikutnya, suara marah tapi menarik masuk, beraninya kamu. Ledakan. Embusan angin kencang keluar dari rumah batu dan bertiup ke arah Suke dengan awan debu keruh. Sialan. Suke terkejut. Dia segera memerintahkan tubuh Tao untuk segera membawanya kembali. Sementara itu, tubuh Tao menggunakan tangannya untuk membuat segel guntur surgawi, yang kemudian diletakkan di depan mereka sebagai perisai. Bang! Angin kencang menabrak segel guntur surgawi dan menyebabkan ledakan besar. Seluruh segel guntur surgawi hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Suke sangat terkejut hingga matanya hampir keluar. Ini gila, hembusan angin kencang menghancurkan segel petir surgawi terkuatnya. Meskipun angin menghilang ketika segel petir surgawi dihancurkan, hasilnya masih tidak dapat diterima oleh Suke. Orang ini pasti seorang kultivator yang sangat kuat. Suke menyadari dia telah menendang pelat besi. Wanita ini bahkan mungkin lebih kuat daripada seorang kultivator di tahap sintesis bentuk. Senior, maksudku tidak ada salahnya. Saya memasuki tempat ini secara tidak sengaja. Aku hanya ingin meminta beberapa buah humanoid. Suke menjelaskan dengan tergesa-gesa. Dia menduga suara menarik itu berasal dari wanita berjubah Tao. Mungkin kata-katanya yang tidak sopan membuatnya kesal, jadi dia tiba-tiba menyerang Suke. Keluar, suara itu berteriak dari rumah batu lagi. Kali ini Suke tidak bisa merasakan kemarahan dalam kata-katanya. Dia hanya bisa merasakan kedinginan. Suke mengangkat alisnya karena dia sedikit tidak senang. Namun, dia menyadari dia melakukan kesalahan terlebih dahulu, jadi dia harus mengakuinya. Oke, aku akan keluar begitu aku menemukan beberapa buah humanoid, katanya sambil menganggukkan kepalanya. Ini bukan tempat yang harus kamu tinggali, kata suara itu, penuh dengan niat membunuh. Dan Anda tidak dapat mengambil apapun dari tempat ini. Segera keluar. Jika tidak, Anda akan tinggal di sini dengan tubuh Tao Anda dan menjadi pupuk bagi tanah di ladang obat mujarab. Suara itu terdengar cukup tangguh. Sial. Suke benar-benar ketakutan. Wanita berjubah Tao ini memiliki kekuatan yang luar biasa jika dia tahu dia memiliki tubuh Tao.
Tapi dia terlalu tidak menyenangkan. Dia menolak memberinya buah humanoid dan bahkan mengancamnya. Ini keterlaluan. Baik, Anda mengancam saya, Anda akan melihat. Wajah Suke berubah saat dia mulai tersenyum. Kemudian, dia melipat tangannya. Jika kamu berkata begitu, aku akan pergi sekarang, senior. Setelah mengatakan itu, tubuh Tao terbang ke langit di atas ladang obat mujarab. Saat berikutnya, tubuh Tao melambaikan tangannya. Kekuatan hisap yang luar biasa menyembur keluar dan mencabut eliksir di lebih dari setengah bidang eliksir. Ledakan. Ramuan antik berharga yang tak terhitung jumlahnya tersedot ke dalam paket sistem Suke. Di antara mereka, Suke menemukan buah humanoid, yang juga secara belak-belakan dibawanya ke dalam sistem. Setelah itu, Suke tertawa terbahak-bahak dan mulai mengucapkan kata-kata kejam. Persetan denganmu, senior sialan. Beraninya kau berpura-pura menjadi hantu dan mengancamku? Saya akan mengambil ramuan dari setengah bidang Anda sebagai minat terlebih dahulu. Lain kali, aku akan membuatmu bercinta. Sangat menyenangkan untuk berlari setelah bertindak tangguh. Suke sangat gembira ketika tubuh Taonya menyulut mantra pelarian ilahi. Mantra pelarian ilahi dinyalakan, yang mendistorsi ruang. Namun, setelah beberapa saat, senyum Suke membeku di wajahnya. Mantra itu berubah menjadi abu di tangannya, tapi dia masih dikelilingi oleh ladang obat mujarab yang familiar itu. Suke langsung tercengang. Mantra pelarian ilahi, gagal. Mantra ini, yang selalu berfungsi, kali ini gagal. Sekarang saya selesai, saya tidak bisa melarikan diri setelah bertindak keras. Suke bisa merasakan bahwa dia dikelilingi oleh udara yang sangat dingin, dan keringat menutupi dahinya. Dia tidak takut, tapi sekarang dia merasa agak malu. Dia pikir kali ini dia bisa bertindak tangguh dengan sempurna. Karena dia telah mengambil lebih dari setengah ramuan, dia berencana untuk melarikan diri segera setelah dia meninggalkan pesan untuk biarawati Tao yang cantik itu. Bahkan jika biarawati Tao mengejarnya, dia dapat melarikan diri dengan aman dengan lambang pelacakan ilahi. Namun, dia sekarang dalam situasi yang buruk. Dia tidak tahu mengapa lambang pelacakan ilahi tidak berfungsi. Dia sudah berhasil mengaktifkan lambang pelacakan ilahi, tetapi kekosongan itu tidak berubah sama sekali. Suke memanggil sistem. Sistem, kamu mengerikan. Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Divine Tracking Emblem tidak berfungsi? Sekarang Suke tahu bahwa jika Biksuni Tao mengerahkan seluruh kekuatannya, dia dapat dengan mudah dibunuh. Ding. Pembatasan di sini sangat kuat. Jika Anda ingin meninggalkan tempat ini, Anda harus menggunakan lambang pelacakan Dewa Surgawi. Sebelum ini, Anda perlu memutakhirkan sistem ke versi 10.0. Apa-apaan? Apakah kamu bercanda? Suke sangat marah. Saya menghabiskan hampir 60.000 acting top points untuk memutakhirkan sistem dari versi 3.0 ke versi 5.0. Sekarang, untuk membeli emblem pelacakan Dewa Surgawi, saya harus menghabiskan lebih banyak acting top points untuk meningkatkan sistem ke versi 10.0. Dia menjadi semakin kesal. Jika saya tahu hal-hal akan menjadi seperti ini, saya tidak akan pernah mengambil begitu banyak ramuan suci, apalagi bertengkar dengan biarawati Tao. Dia jauh berbeda dari Liu Jingning, yang merupakan seorang wanita dari tingkat ke-9 dari tahap pelatihan Void dan yang tahan dengan lelucon orang lain. Biarawati Tao terlalu kuat untuk kata-kata apapun. Suke tahu bahwa niat biarawati untuk membunuhnya semakin kuat dan kuat. Kakak, kamu secantik dan sekuat peri. Saya pikir telah terjadi kesalahpahaman di antara kami. Ya, saya mengambil banyak ramuan suci, tetapi saya melakukannya untuk Anda. Mulai sekarang, Anda tidak perlu memilihnya sendiri. Omong kosong, betapa tak tahu malunya dirimu. Suke mendengar seseorang mencibir di ruang batu. Menit berikutnya, niat membunuh biarawati itu muncul dan berubah menjadi bejana masak perunggu setinggi 3 kaki yang terbang menuju Suke. Melihat ini, dia terkejut. Saya tidak pernah berpikir perasaannya bisa terwujud dan berubah menjadi wadah memasak. Wanita ini benar-benar menakutkan. Tiba-tiba, tubuh Tao Suke mempraktikkan petir 3000 volt dan melarikan diri bersama Suke. Bejana masak perunggu menghantam tanah dan hancur berkeping-keping. Dalam sekejap mata, banyak potongan berubah menjadi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya dan terbang menuju Suke. Ya ampun, ini gila, seru Suke. Dia dengan cepat mempraktikkan buku pembunuh yang dikembangkan sepenuhnya dan rahasia semua karakter untuk memperkuat kekuatan petir 3000 volt dan dengan cepat menghindari pedang tajam yang berterbangan. Namun, kemanapun Suke pergi, pedang mengikuti. Dia pikir mereka pasti akan membunuhnya. Tolong hentikan, saya pikir pasti ada kesalahpahaman di antara kita.
Suke putus asa. Dia belum pernah bertemu orang seperti ini sebelumnya. Kamu sangat cantik dari surga? Bisakah Anda membiarkan saya menyelesaikan kata-kata saya? Aku benar-benar datang untuk menemuimu dan menunjukkan rasa hormatku. Saya tidak punya niat buruk sama sekali. Kamu tahu apa? Seseorang ingin menjebakmu. Dia preman bernama Duan Jiude. Dia mencoba mematahkan mantra pembatas, dan begitu dia berhasil melakukannya, dia akan membunuhmu. Aku datang ke sini untuk membantumu. Duan Jiude. Tiba-tiba, wanita itu tampak bingung, dan semua pedang tajam itu berhenti. Melihat ini, Suke terheran-heran. Ya, betul sekali. Duan Jiude ingin menjebakmu dan membunuhmu. Dia preman yang telah melakukan banyak hal buruk. Dia pernah menendang orang tua di panti jompo di benua selatan dan meninju anak-anak taman kanak-kanak di benua timur, dan sekarang dia ingin membunuhmu. Jika saya jadi Anda, saya tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Mendengar ini, wanita itu mencibir, omong kosong. Saya tidak berpikir dia punya nyali untuk membunuh saya. Pedang mulai bergerak lagi dan hendak mengenai Suke. Saya tidak bercanda, dia berteriak. Lihat sendiri, dia melanggar batasan saat ini. Jika saya berbohong, maka saya adalah ayahmu. Titik. Tidak, jika aku berbohong padamu, maka aku bukan laki-laki. Aku akan menjadi dewa laki-laki. Dia diam-diam berpikir. Pedang tajam akhirnya berhenti dan sangat sunyi di rumah batu. Suke dapat dengan jelas merasakan kekuatan pikiran yang luar biasa dari wanita yang menyebar di sekelilingnya. Berani sekali dia, katanya dengan dingin. Sebagai muridku, bagaimana dia bisa melanggar aturanku? Mendengar ini, Suke terkejut. Apa? Duan Jiude adalah muridmu? Apa yang sedang terjadi? Duan Jiude, Bestard itu adalah muridnya? Ini tidak mungkin. Dia adalah muridku, tapi aku menendangnya keluar dari faksiku, dia sama sekali tidak memenuhi syarat. Adapun Anda tidak jauh lebih baik dari dia. Pergi ke neraka. Pedang itu bergerak menuju Suke lagi. Dia menjadi marah dan berteriak, tunggu. Anda dapat membunuh saya jika Anda benar-benar bersikeras. Tetapi setidaknya Anda harus memberitahu saya mengapa Anda akan membunuh saya. Kalau tidak, saya tidak bisa mati dengan damai. Itu bukan urusanku, dia mencibir. Kamu pikir kamu lebih kuat dariku, jadi kamu bisa menggertakku seperti ini. Kata Suke dengan berani. Tapi kamu tahu apa? Dengan bakatku, tidak akan lama lagi aku akan melampauimu. Kamu pikir aku akan memberimu lebih banyak waktu dan menunggu sampai kamu menjadi lebih kuat? Dia bertanya dengan dingin. Maksudku bukan ini. Saya hanya ingin mengajukan 3 pertanyaan kepada Anda. Jika Anda bisa menjawab semuanya, saya akan bunuh diri. Ini adalah tindakan. Dia berharap dia bisa mengecohnya dan membeli cukup waktu dengan pertanyaannya untuk menguras energinya dan mendapatkan jawaban. Setelah beberapa saat, wanita itu berkata, baik, lanjutkan. Mendengar ini, Suke merasa lega. Dia kuat, tapi dia naif. Saya tidak pernah berpikir saya bisa dengan mudah menipu dia. Mari kita lihat bagaimana Anda menjawab 3 pertanyaan saya. Suke merasa jauh lebih baik. Wanita itu memang kuat, tapi sepertinya dia tidak terlalu banyak berhubungan dengan orang lain dan jarang pergi ke tempat tinggal orang. Jadi dia tidak berpengalaman dan jauh lebih pintar dari Suke. Jika wanita itu adalah seorang kultivator yang agak licik dan kuat, dia tidak akan pernah setuju untuk membuang waktu untuk menjawab pertanyaannya. Suke berjalan maju. Pertanyaan pertama, apa yang kamu sebut pintu yang terbuat dari kayu? Pertanyaan konyol. Saya pikir Anda akan mengajukan beberapa pertanyaan sulit. Nah, pintu yang terbuat dari kayu adalah pintu kayu? Wanita itu agak kesal dan merasa Suke mempermainkannya. Pertanyaan kedua, apa yang kamu sebut pintu yang terbuat dari besi? Sebuah pintu besi. 1 pertanyaan lagi dan aku akan membunuhmu. Terima itu. Wanita itu semakin tidak sabar. Suke tersenyum dan bertanya, yang terakhir, apa yang kamu sebut pintu yang menuju kebahagiaan? Itu. Titik. Dia terdiam. Tunggu sebentar, ini tidak benar, tidak mungkin ada pintu menuju kebahagiaan. Sementara wanita itu berpikir, tubuh Tao Suke mengambil kesempatan ini untuk berlari ke pintu masuk, bersama dengan Suke. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri seperti ini? Suke hendak meraih perisai cahaya keemasan, tetapi tepat pada saat ini, wanita itu menyadari bahwa Suke sedang menipunya. Tiba-tiba, kekuatan luar biasa menabrak Suke. Kamu melanggar kata-katamu. Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan membiarkan saya pergi jika Anda gagal menjawab pertanyaan. Teriak Suke sambil berlari menuju pintu masuk. Tidak ada jawaban untuk pertanyaan terakhir karena tidak ada pintu seperti itu di dunia ini, kata wanita itu dengan dingin.
Karena beban kekuatannya yang luar biasa, kecepatan Suke melambat. Ada pintu menuju kebahagiaan disebut Woman. Tiba-tiba, Suke bisa merasakan bebannya sedikit melemah. Jelas, wanita itu terkejut dengan jawabannya. Tepat pada saat ini, Suke memanggil kembali tubuh Taonya dan bergegas menuju perisai cahaya keemasan. Bang! Perisai cahaya keemasan berputar dan Suke berhasil melewatinya. Sementara itu, seorang wanita yang sangat cantik keluar dari rumah batu itu. Dia dengan dingin melihat ke arah kemana Suke pergi dan dengan dingin berkata, "Kamu adalah Suke kan? Bagus, setelah jiwaku lengkap lagi, aku akan pergi dari sini dan memburumu." Suke dengan cepat berlari ke kaki gunung. Melihat Liu Jingning dan Budfest menunggunya, dia akhirnya merasa lega. Suke melihat ke langit dan mengutuk, "Duan Jiude, persetan dengan tuanmu."